Siapa di sini yang baru pertama kali jualan di Shopee atau mungkin udah lama jualan di Shopee tapi ngerasa ya, kok toko Shopee-nya tuh sepi. Nah, coba dievaluasi lagi karena mungkin aja customer yang mau belanja di toko Shopee kamu tuh agak kurang percaya. Bisa jadi alasannya itu karena toko kamu belum ada ratingnya, toko Shopee kamu belum jadi star seller, dan penjualannya juga masih sedikit. Nah, coba simak videoku sampai selesai karena aku bakalan bahas tuntas tips pemula untuk naikin kepercayaan customer dan dapetin orderan pertamanya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa diklik like dan diklik subscribe-nya dulu. Kenapa harus subscribe? Karena di YouTube channel aku ini, aku sering banget ngebahas tentang Shopee, affiliate, dan juga caranya dapetin cuan dari sosial media. Kalau udah subscribe, gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita mulai! Oke, jadi kalau kamu mau dapetin orderan pertama dan customer itu percaya dengan toko Shopee kamu meskipun kamu baru pertama kali buka, pastikan kamu itu punya hal-hal basic yang akan aku sebutin ini di toko kamu. Jadi yang pertama adalah tingkatkan rating toko menjadi 90%. Nah, menurut aku rating toko 90% itu memang sengaruh itu ya. Karena di pengalaman aku pribadi yang pernah nih tokonya itu ratingnya 90%, aku sih ngerasa kayak Shopee itu merekomendasikan produk aku ke lebih banyak pengunjung gitu. Makanya sebenarnya kayak terkadang aku nggak perlu untuk iklan pun kalau toko aku itu udah ada ratingnya, itu kayak produk aku tuh direkomendasikan oleh Shopee. Sedangkan ketika rating aku itu anjlok, misalkan kayak di bawah 70%, itu trafficnya beda. Aku sih ngerasa gitu ya. Makanya buat teman-teman harus tingkatin dulu hal basicnya itu ya di rating toko menjadi 90%. Lalu yang kedua adalah kamu bisa banget bikin konten di halaman produk kamu. Upload konten di Shopee Video karena menurut aku kayak ini tuh bisa meningkatkan traffic ya. Dan sekarang itu Shopee Video memang lagi happening banget. Yang mana sekarang itu orang kebanyakan belanjanya di Shopee Video. Sama kayak aku yang sekarang tuh aku jauh lebih paham sih kenapa aku harus belanja di Shopee Video, karena memang ada voucher tertentu. Apalagi kalau teman-teman juga bisa memanfaatkan live streaming. Dan aku juga salah satunya orang yang sering banget belanja di Shopee itu ya karena live streaming. Soalnya memang ada voucher khususnya gitu kan. Jadi aku tuh bisa dapetin harga yang paling murah. Jadi mau kalian live streaming atau bikin konten video, pokoknya kalian tuh harus memanfaatkan dua fitur ini, yang mana kamu itu bisa kayak secara langsung memperlihatkan produk yang kamu jual ke customer kamu. Dan menurut aku ini salah satu media promosi yang gratis juga, yang cukup kamu perlu lakukan secara rutin dan konsisten setiap harinya. Lalu yang ketiga adalah nantinya kalau kamu sudah dapetin orderan, pastikan packing paket dan penyerahan paket ke kurir itu dilakukan dengan cepat ya, karena ini berdampak ke testimoni di toko Shopee kalian. Lalu yang ketiga nih, misalnya kamu itu sudah dapetin orderan, pastikan packing paket dan penyerahan paket ke kurir itu dilakukan dengan cepat ya, karena ini akan berdampak ke testimoni di toko Shopee kamu. Jadi semakin banyak rating bintang 5-nya, itu akan semakin bagus ya, karena ngebuat calon customer yang lainnya jadi percaya dengan produk yang kamu jual. Misalnya kayak toko aku ini ada testimoni dari customer aku, yang mana customer aku tuh suka banget dengan proses pengiriman aku itu yang cepet. Jadi itu ngebuat customer aku juga jadi kasih testimoni kayak gini nih, dan ngebuat customer yang lain yang mau beli produk aku yang mungkin agak ragu, itu jadi udah nggak ragu lagi karena ngeliat testimoni yang seperti ini. Lalu kemudian yang keempat adalah pastikan teman-teman untuk aktifkan layanan pengiriman yang lengkap. Misalnya itu kayak pengiriman instan, karena customer itu semakin butuh ya pengiriman yang cepat, dan ini tuh bisa jadi salah satu poin plus juga untuk di toko kamu. Nah, teman-teman juga wajib banget tahu kalau per tanggal 17 Juni 2024 itu ada pembaruan kebijakan masa pengemasan layanan instan ke seluruh penjual, dan juga pembaruan untuk masa pengemasan layanan reguler, hemat, someday, kargo, next day, dan juga jasa kirim toko untuk yang non-star seller. Jadi jangan lupa ya untuk diikutin juga kebijakan barunya biar toko kamu itu semakin dipercaya oleh customer. Nah, teman-teman yang udah aktifkan layanan instan, kalian tuh wajib banget tahu untuk kebijakan masa pengemasan layanan instan berikut ini. Di sini coba kalian langsung aja SS ya atau screenshot biar kalian tuh bisa lihat secara detail bagaimana mekanismenya, tipe penjualnya, udah gitu gimana sih sebenarnya ilustrasi ya untuk hari normal untuk layanan instannya.
Oke, langsung aja di screenshot sekarang juga. Jadi itu dia tips and trick dari aku yang udah aku praktekin langsung di toko Shopee aku. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, yang baru pertama kali jualan, atau mungkin lagi ngerasa sepi tokonya, coba dievaluasi lagi karena sebenarnya banyak banget hal basic yang harus kalian lakuin. Langsung aja dipraktekin setelah nonton videoku yang ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak dan tunggu aku di next konten berikutnya karena aku bakalan sering banget ngebahas tentang Shopee. Jadi, dadah!